Mi kau lagi di mana Mi sekarang? Balas langsung sama si Fahmi kan. Aku lagi di kos nih, gimana? Pergi main kita, katanya gitu. Iya boleh boleh, kata siapa kan, kata si Lala. Boleh. Sekalian ada yang mau kau obrolin sama kau, katanya. Oh mau ngobrolin apa Wak? Kata si Fahmi lagi. Iya, aku mau ngobrol soal Mbak Aul. Itu kata Lala langsung disebut. Nah dengan menyebut nama Mbak Aul secara tidak langsung, Lala langsung bilang ke Fahmi kalau aku udah tahu kok soal perbuatanku sama si Aul. Nama Mbak Aul kan nggak pernah disebutin di circle dia. Aul kan nama dukun yang mau disuruh nyantet si Lala kan. Itu udah kayak petunjuk kalau si Lala ini sebenarnya udah tahu kok perbuatan Fahmi yang memang mau nyantet dia lewat Mbak Aul itu. Wah, dan ketika Fahmi baca itu chat, Wak, ketika dia sadar kalau aksinya sudah terbongkar, di situ sama sekali nggak dibalas sama Fahmi, Wak. Langsung apa? Dibloknya si Lala. Apa yang dilakukan sama si Fahmi ini tentu bikin Lala makin kesal lagi. Kok nomor aku malah kau blok? Berarti betul ini. Tengok kau Mi ya. Nampak gue besok di kampus apa nggak aku jambak rambut gue gitu. Emosi kali Lala waktu itu kan. Dan keesokan harinya betul selama di kampus Lala nyari itu. Lala terus mencari-cari keberadaan si Fahmi. Dia pergi ke kelas ditanya mana si Fahmi ini. Nggak ada, nggak kelihatan gitu kan. Tapi anehnya itu Lala tidak berhasil menemukan Fahmi. Lala udah nanya ke teman-teman kelasnya. Lala udah tanya ke teman-teman lainnya lah gitu kan. Nggak ada yang tahu Fahmi ini kemana. Bahkan ada juga yang nggak kenal sama si Fahmi ini, Wak. Dan karena selama berhari-hari kemudian si Fahmi ini masih juga nggak muncul di kampus, Lala pun nanyalah ke teman kosnya Fahmi, kok nampak Fahmi beberapa hari ini nggak di mana dia kok nggak masuk kuliah beberapa hari ini ku tengok ada dia di kos. Kebetulan si Lala ini ada kenal teman kosannya si Fahmi ini. Tapi jawaban dari teman kos yang Fahmi juga sama, Wak. Aku nggak nengok di mana si Fahmi, kosnya juga udah lama kosong, ku tengok entah dia pergi kemana gitu. Lalu beberapa waktu kemudian barulah Lala mendengar kabar kalau Fahmi ini ternyata balik lagi ke Sumatera, ke kota tempat SMA mereka itu. Dia nggak jadi kuliah di Jogja, dan sejak saat itu sampai hari ini sekalipun Lala udah nggak pernah ketemu lagi sama Fahmi. Betul-betul ngilang dia, Wak. Abis ketahuan tuh langsung kabur, hilang, nggak ada penjelasan sampai saat ini. Dari 2008 lah katakan sampai 2010 lah masuk kuliah sampai sekarang 2024 hilang kabar. Nggak ada, 14 tahun, nggak tahu lah dia di mana. Dengan respon dia kayak gitu, ditambah lagi dengan kesaksiannya si Mbak Aul, ditambah lagi dengan bukti-bukti foto si Lala yang ada di sana, itu menunjukkan bahwa memang si Fahmi ini kabur ya karena dia mungkin malu aksinya ketahuan sama si Lala sampai akhirnya dia cabut gitu aja tanpa penjelasan. Lala masih ngarepin jawabannya, Nat. Kalau misalnya itu sih masih, kata dia. Kalau pada saat itu, tapi kalau sekarang udah lah, Nat, berlalu aja walaupun memang bekas kali di hati aku, kata. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama si Lala. Ternyata betul, Wak, ya. Kita tuh nggak pernah betul-betul tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Walaupun dari luar kelihatannya baik, kelihatannya kalem kali, ternyata hatinya busuk, betul busuk.